Oke, kita akan bahas materi kita yaitu tentang limit fungsi. Nah, gimana sih limit fungsi itu? Nah, sebelumnya kita akan bahas pertama itu mengenai pengertian limit fungsi ya. Limit fungsi itu kira-kira bentuknya seperti ini, konsep dasarnya kira-kira seperti ini. Misal ada sebuah fungsi, kira-kira fungsinya y, fungsi y atau fungsi itu juga boleh kita gambarkan dengan fungsi fx. Misalkan fungsinya adalah x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 misalkan ya. Nah, kita mau menggambar ini nih, fungsi ini. Kita mau menggambar fungsi ini. Gimana caranya? Caranya kita substitusikan nilai x yang sembarang ke dalam fungsi ini. Nilai x sembarang ke dalam fungsi ini. Ya, kita fungsikan nilai x sembarang ya. Misalkan kita mulai dari x-nya kita mulai dari minus 1. Misalkan x yang pertama. Kemudian 0, 1, kemudian 2, dan 3. Berapakah nilai x nilai y-nya jika nilai x-nya ini, sembarang ini? Nah, cara mencari nilai y-nya adalah tentu dengan cara substitusi ke fungsi ini ya. Kita mulai dari minus 1. Jika x-nya minus 1, maka y-nya berapa? Untuk carinya, substitusikan langsung ke soalnya. Minus 1 kuadrat kurang 1 per berapa ini? Minus 1 kurang 1. Maka hasilnya adalah minus 1 kuadrat, positif 1, 1 kurang 1, 0, 0 per minus 1 kurang 1, minus 2. Maka hasilnya adalah ya 0. Oke? Berarti jika x-nya minus 1, y-nya 0. Lanjut, jika x-nya adalah 0, maka y-nya berapa? Langsung substitusi 0 kuadrat kurang 1 per 0 kurang 1. Maka hasilnya adalah minus 1 per minus 1. Sama dengan 1. Oh, jika x-nya 0, maka y-nya nanti adalah 1. Lanjut, f, x-nya berapa? 1. Ya. 1 kuadrat kurang 1 terus per x kurang 1 berarti 1 kurang 1. Maka hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini berapa hasilnya? Iya, bukan 1 ya. Bukan juga 0. Jadi 0 dibagi 0 ini hasilnya berapa sih? 0 dibagi 0 hasilnya itu tidak ada. Atau dalam matematika sering disebut sebagai tak terdefinisi. Gampangnya biasanya 0 coret gini. Oke? Jadi jika x-nya 1, maka hasilnya berapa? Y-nya berapa? Tidak ada. Oke? Kemudian lanjut. Jika x-nya 2, maka y-nya berapa? Lanjut. Substitusikan 2 kuadrat kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 2 kuadrat berapa? 4 kurang 1, 3 per 1 ya. 3 per 1 sama dengan 3. Oh, berarti jika x-nya 2, maka y-nya adalah 3. Lanjut, jika x-nya 3, maka y-nya berapa? Berarti 3 kuadrat kurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. 9 kurang 1, 8 per 3 kurang 1, 2. 8 per 2 berapa? 4. Oh, berarti jika x-nya 3, maka y-nya 4. Oke, langkah selanjutnya kita mau gambar ini. Ya kan, kita mau gambar ini. Dulu waktu kelas 10, setelah kita cari fungsi titik sembarangnya seperti ini, maka selanjutnya adalah kita gambar titik koordinatnya dalam diagram Cartesius. Nah, di sini kita gambarnya. Nah, ini udah tersedia tadi. Nah, kita tentukan titik-titiknya. Ya, tentukan titik-titiknya. Titik yang pertama adalah x-nya berapa? Minus 1, y-nya 0. X-nya minus 1 ada di sini ya. Y-nya 0, berarti titik pertama ada di sini. Oke, nampak ini ya. Kemudian,
X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. Oh, berarti di sini titik yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah X-nya 1, sini 1, Y-nya tak ada jawabannya. Oh, berarti tahan dulu, kita nggak bisa menjawabnya kan? Kemudian selanjutnya X-nya, bentar kita nomori dulu ini. X-nya 2, Y-nya 3. Ya, X-nya 2, Y-nya 3, kira-kira titiknya di sini. Di sini titiknya. Iya. Oke. Selanjutnya adalah X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 4. Ya, kira-kira kurang lebih titiknya ada di sini. Nah, langkah selanjutnya kan kita mau menghubungkannya ini, titik-titik ini. Nah, kalau seandainya kita gambarkan ini, kalau kita gambarkan, maka gambar ini kalau kita hubungkan titik-titik ini akan naik terus ke atas, naik terus sampai ke sini, sampai hampir satu ini, maka ini langsung bolong, nggak kita lanjut lagi. Kenapa? Karena tadi ketika X-nya 1 disubstitusikan ke fungsi ini hasilnya nggak ada. Ya, jadi kita bikin aja nggak ada atau kita bolongin dia. Kemudian lanjut lagi seperti ini. Ketika X-nya 2, Y-nya 3, ketika X-nya 3, maka Y-nya 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tandai kembali dia, ketika tadi X-nya 3, ketika X-nya 3, maka ketika X-nya 2, maka Y-nya 3, ketika X-nya 3, maka Y-nya 4. Nah, gitu. Ketika X-nya 1, maka Y-nya tidak ada. Gitu. Y-nya tidak ada. Nah, dalam limit, ini boleh kita cari. Kita tentukan. Dan jika ini kita kerjakan dengan limit, jika X mendekati 1 dari persamaan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Nah, artinya gini, artinya seperti ini. Nah, ketika X-nya tadi 1 kan hasilnya nggak ada nih. Dengan menggunakan limit artinya mendekati. Dengan menggunakan limit, kita bisa menjawab soal ini. Artinya ketika kita ambil X-nya 1, jawabannya tidak ada. Kita ambil yang mendekati 1. X-nya yang mendekati 1. Contohnya, X yang mendekati 1 kira-kira ada berapa? Angka berapa? Misalkan kita ambil salah satunya adalah angka 0,9 misalkan. Sini kan ada angka 0,9 kan, yang mendekati 1 kan? 0,9. Ketika 0,9 ini kita substitusikan, maka saat kita substitusikan ke dalam gambar, ke dalam fungsi, maka sudah pasti hasilnya adalah akan berapa di sini? 1,9 juga. Ketika kita ambil X-nya yang mendekati 1, hasilnya adalah akan mendekati 2. Oke? Berarti kalau kita tuliskan, ketika X-nya kita substitusikan yang mendekati 1, maka jawabannya sudah pasti Y-nya akan kita dapat adalah yang mendekati 2 tadi kan. Dari gambar ini kita lihat ketika kita substitusikan 0,9 maka jawabannya adalah Y-nya adalah 1,9. Atau ketika kita substitusikan X yang mendekati 1, maka kita temukan Y-nya yang mendekati 2. Seperti itu ya. Seperti itu konsep limit yang sebenarnya ya. Nah, apakah akan selalu dikerjakan dengan gambar? Ya. Tadi ini hanya sebagai gambaran aja ya, gambaran bagaimana menentukan pengertian dari limit itu sebenarnya ya. Jadi limit itu artinya adalah mendekati atau metode pendekatan ya. Ketika kita cari dengan cara biasa tadi, hasilnya tidak ada, dengan kita menggunakan limit, maka hasilnya yang mendekat jadi ada atau artinya 2 ini artinya yang bukan 2 tapi mendekati 2. Apakah ini akan dikerjakan selalu dengan menggambar? Ya tidak ya. Kita boleh mengerjakan ini tidak menggunakan gambar dan sama juga hasilnya. Yang akan kita dapat nanti adalah mendekati 2 juga. Caranya gimana? Karena kira-kira caranya seperti ini. Limit X mendekati 1. Soal ini kita bongkar.
Ya, istilahnya kita bongkar ya. Jadi X kuadrat kurang 1 boleh kita tulis dengan X tambah 1 dikali X kurang 1. Boleh nggak? Boleh ya, sama aja nanti hasilnya X kuadrat kurang 1 per berapa? Per X kurang 1 kan? Nah, ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Yang mana? X kurang 1. Ini kita coret, cerat, ceret. Nah, gitu. Maka yang tinggal adalah limit X mendekati 1 dari yang tinggal ini tadi. X tambah 1. Nah, setelah ini boleh kita substitusikan langsung. Maka X-nya kita ganti jadi 1, 1 tambah 1 berapa? Ini adalah 2. Nah, ingat, 2 di sini hasilnya bukan 2, tapi yang mendekati 2. Itu. Kalau di sini tadi, kalau kita substitusikan langsung, pasti hasilnya bukan 2. Kalau kita substitusikan langsung ya, 1 kuadrat kurang 1, kan hasilnya 0 per 0, tidak ada. Tapi ketika kita bongkar soalnya dengan menggunakan limit, dengan teknik pendekatan ini, maka hasilnya jadi mendekati 2. Mengerti ya? Mengerti kan? Nah, untuk lebih marinya kita masuk ke contoh berikutnya ya. Sini ada 2 contoh soal lagi yang akan kita bahas. Soal yang pertama. Soal yang pertama ini. Tentukan Y-nya jika X-nya limit X mendekati 2. Tentukan nilainya ya. Limit X mendekati 2. Nilai dari limit X mendekati 2 berapa? Nah, langsung saja kita tulis limit. Nah, ini lambang limit ini akan selalu kita tulis ya, selalu kita tulis sampai X-nya ini sudah kita substitusikan. Kita akan selalu menulisnya ya, jangan lupa ya. Limit X mendekati 2 dari ketika kita substitusi langsung, ketika kita 2 ini kita substitusi langsung, ada nggak jawabannya langsung? Langsung substitusi 2 kuadrat berapa? Kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 4, 0. 2 kurang 2, 0. Tidak ada jawabannya kalau dengan cara substitusi langsung. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita bongkar soal ini. Kita bagi dia. Ya. Berarti kalau X kuadrat kurang 4, boleh nggak? Ini kan boleh kita tulis dengan cara X tambah 2 dikali X kurang 2. Sama nggak? Sama ya. Bagi X kurang 2. Oke. Maka tetap ya, ada nggak yang boleh dicoret? Ada ya. Ini. Coret ini dengan X kurang 2 sama ya. Maka nanti yang tinggal adalah limit X mendekati 2 dari X tambah 2. Nah, kita substitusikan. Maka 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Nah, jika X-nya mendekati 2, maka kita menemukan Y-nya adalah mendekati 4. Seperti itu. Oke, ingat ya. Limit ini akan terus kita tulis sampai kamu sudah mensubstitusikan nilai X ini. Oke, berikutnya adalah soal ini ya. Jadi kalau kita substitusikan, ingat ya, boleh dicoba dengan cara sebelum mengerjakannya, boleh kamu substitusikan langsung dulu ya, biar agar kamu tidak capek nanti menentukan nilai X-nya. Padahal ketika kita substitusikan, hasilnya ada. Oke, yang kita kerjakan dengan menggunakan limit ini adalah hasilnya yang jika ketika X yang kita substitusikan hasilnya adalah 0 per 0, baru kita akan mengerjakannya dengan menggunakan teknik limit. Nah, kalau kita substitusikan ini, hasilnya berapa? 3 kuadrat hasilnya 9 tambah 2 kali 3, 6. 9 tambah 6, 15. 15 kurang 15, hasilnya 0. Ya. Kemudian kita substitusikan di sini 3 kuadrat berapa? 9. Minus 4 kali 3 berapa? Minus 4 kali 3 minus 12. Minus 12 tambah 9. 9 kurang 12 tambah 3 hasilnya adalah 0. Berarti 0 per 0. Berarti kita tidak boleh mensubstitusikannya. Kita tidak boleh mensubstitusikannya. Berarti kita lanjut langsung kita mengerjakan dengan teknik limit ya. Maka limit X mendekati 3 adalah, ini kita bongkar soalnya.
kita faktorkan, kita cari faktornya biar lebih kecil hasilnya ini. Berarti ini jika dikalikan dia hasilnya 15, jika dia dijumlah hasilnya adalah 2, kira-kira berapa? Udah pasti antara 5 dan 3 ya. Jadi jika dikalikan di hasil minus 15, tapi jumlah di hasilnya positif 2, maka ini pasti tambah, di sini pasti kurang. Karena jika dia dijumlah nanti hasilnya positif 2. Oke? Boleh dibuktikan nanti. Lanjut. Jika dikalikan di hasilnya 3, dijumlah di hasilnya minus 4. Berapakah itu? Faktornya di antara 1 dan 3 kan? Antara 1 dan 3. Hasilnya minus 4 nanti berarti di sini antara minus dan minus jika dikalikan di hasilnya positif. Oke, ada nggak yang sama dari kedua hasil faktor ini? Ada ya. Ini dan ini kita coret, maka yang tinggal adalah limit X mendekati 3 dari X tambah 5 per X kurang 1. Boleh nggak kita substitusikan langsung? Boleh ya. Langsung aja substitusikan. T 3 tambah 5 per 3 kurang 1. Maka ini hasilnya 8 per hasilnya 8 per berapa? 8 per 2 berapa? 4. Oh, jika X-nya mendekati 3, maka Y-nya mendekati 4. Seperti itu. Paham ya? Mengenai pendahuluan mengenai limit. Oke? Oke, mantap. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang bentuk tentu dan tak tentu dalam limit ya. Atau boleh juga dibilang istilah lain itu jawaban yang boleh dan yang tidak boleh dalam limit. Nah, bagaimanakah jawaban yang boleh dan tidak boleh dalam limit? Nah, pertama kita mulai dari ini, bentuk tentunya. Yang pertama adalah bentuk tentunya. Bentuk tentu atau jawaban yang boleh. Yang pertama, jika nanti ada seperti ini, sebuah bilangan dibagi dengan sebuah bilangan, nanti jawabannya, maka ini boleh ya, hasilnya pasti bilangan juga, ya nggak? Boleh ya. Kemudian yang kedua, nanti jika kamu nanti ketemu 0, dibagi dengan sebuah bilangan atau sebuah konstanta nanti, setelah kamu substitusikan nanti ya, maka ini nanti hasilnya adalah berapa? 0 dibagi sebuah bilangan, sebuah angka berapa? Hasilnya adalah 0. Oke? Berikutnya, jika sebuah angka dibagi dengan 0, hasilnya apa? Angka dibagi 0, hasilnya apa? Kalau dalam limit, ini dikatakan ini tak terhingga. Ya, tak terhingga ya. Jangan lupa ya. Jika dalam limit sebuah angka dibagi dengan 0, maka jawabannya adalah tak terhingga. Kemudian, jika sebuah angka dibagi dengan tak terhingga, banyaknya angkanya, misalkan, ini hasilnya adalah, nanti ini hasilnya 0. Jika sebuah angka dibagi dengan angka yang tak terhingga banyaknya, maka hasilnya nanti adalah, jawabannya adalah 0. Oke? Paham ya? Kemudian berikutnya adalah jika tak terhingga angka ditambah dengan tak terhingga angka, maka ini hasilnya nanti adalah tak terhingga juga. Jadi ini boleh nanti jadi jawaban dalam limit. Paham ya? Oke. Nah, satu lagi yang boleh ya. Jika nanti ada seperti ini nanti jawabannya, jawaban terakhirmu nanti tak terhingga, kemudian pangkat sebuah bilangan, dipangkat sebuah bilangan, ini nanti hasilnya adalah tak terhingga juga pastinya gitu.
Nanti ini jawaban yang boleh ini nanti dalam limit. Ya, jika kamu ketemu ini nanti semua, berarti ini sebuah jawaban jika dalam limit nanti. Oke? Nah, berikutnya adalah bentuk tak tentunya. Bentuk tak tentunya. Tak tentu. Bentuk yang tak tentunya kira-kira seperti ini. Yang pertama tadi, yang seperti yang udah kita jawab tadi, 0 dibagi 0. Ini tidak boleh. Nah, jika kamu ketemu 0 dibagi 0, berarti kamu harus mencarinya dengan limit. Berarti soalnya harus kamu pecah-pecah lagi agar jawabannya tidak 0 per 0. Seperti itu. 0 per 0 ini tadi jawabannya berapa? Tidak ada ya. Atau tak terdefinisi jawabannya. Oke. Berikutnya nanti jika ada seperti ini. 0 pangkat 0. Nah, ini kalau 0 dipangkatkan 0, itu tidak boleh. Itu tidak ada jawabannya. Ini tidak ada juga jawaban, tak terdefinisi. Jangan kamu kira jika 1 dipangkatkan 0 hasilnya 1, kemudian 0 dipangkatkan 0 pun hasilnya 1 juga. Tidak boleh ya. Oke. Berikutnya, jika nanti ada seperti ini, tak terhingga dibagi tak terhingga angka. Tak terhingga dibagi tak terhingga berapa? Ya tidak boleh, ya ini tak tentu juga hasilnya. Tidak ada, tak terdefinisi ya, istilahnya. Oke? Nah, yang berikutnya adalah jika nanti kamu ketemu gini, tak terhingga dikurang tak terhingga. Nah, jika kamu ketemu yang seperti ini, tak terhingga dikurang tak terhingga, ini hasilnya tidak ada ya. Ini tidak boleh dalam limit. Oke? Paham ya? Nah, itu aja jawaban-jawaban atau bentuk tak tentu dan bentuk tentu dalam limit. Ini diingat ini ya. Ingat. Pahami. Nah, agar kita berhasil di materi limit ini. Oke, berikutnya itu yang kita akan pelajari itu tentang teorema limit. Nah, di layar sudah saya sediakan itu teorema limit. Teorema dalam limit. Ya. Jadi, teorema limit ini fungsinya itu untuk membantu kamu ketika kamu kesusahan untuk menjawab sebuah bentuk soal. Jadi yang pertama itu jika nanti ada limit X mendekati sebuah angka dari konstanta, maka hasilnya ini langsung saja hasil itu adalah sebuah konstanta itu. Oke? Kemudian jika ada nanti bentuknya seperti ini, limit X mendekati A dari fungsi fx, kemudian ditambah dengan fungsi gx. Nanti cara mengerjakan ini boleh dengan cara fx-nya dulu kamu limitkan, fx-nya dulu dicari limitnya, kemudian gx juga dicari limitnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya, hasil limit itu boleh dengan cara seperti begitu juga dengan cara pengurangan. Ini kurang ini ya, pengurangan. Begitu juga dengan cara pengurangan. Ya, boleh kita limitkan dulu fungsi fx-nya, kemudian kita limitkan juga fungsi gx-nya, hasilnya itu baru kita kurangkan, boleh. Kemudian perkalian pun seperti itu, perkalian. Jika ada nanti soal seperti limit x mendekati a, sebuah fungsi dikali sebuah fungsi lagi, maka cara mengerjakan ini, jika kamu tidak paham dengan mengerjakannya dengan cara seperti ini, boleh dengan cara seperti ini, yaitu langsung aja limit fungsi pertama nanti kamu limitkan, kemudian fungsi yang kedua nanti limitkan, hasilnya baru kita kalikan. Oke, kemudian jika ada nanti seperti ini, limit x mendekati a, konstanta dikali dengan sebuah fungsi. Nah, cara menjawab ini nanti boleh dengan cara konstantanya kita pindahkan langsung ke sebelah kiri limit. Jadi yang kita limitkan itu hanya fungsinya saja. Paham ya? Nah, kemudian nanti jika bentuknya seperti ini, limit x mendekati fx per gx, jika kamu merasa sulit nanti, kira-kira bentuknya seperti ini. Limit x mendekati a dari fx per gx ini, kalau kamu agak kesusahan dengan menggunakan cara seperti ini, boleh dengan pembilangnya kamu limitkan dulu, kemudian penyebutnya kamu limitkan dulu, baru kamu bagikan hasilnya. Boleh dengan cara seperti itu. Itu
kegunaan dari teorema limit ini. Berikutnya adalah limit sebuah fungsi dipangkatkan. Nah, caranya boleh juga dengan melimitkan dulu fungsi itu. Setelah itu hasilnya limit ini nanti kita pangkatkan. Boleh cara yang seperti itu. Boleh ya? Gimana caranya menurutmu agar kamu gampang mengerjakannya? Oke. Kemudian yang terakhir itu limit bentuk akar ya. Jika X limit mendekati A dari fungsi ini, maka boleh yang di dalam dulu kita limitkan, baru setelah itu nanti hasilnya baru kita akarkan. Boleh dengan cara seperti itu. Jika dengan cara biasa kamu tidak paham, boleh dengan cara seperti ini gitu. Cara biasa paham kan? Ngerti kan maksud saya dengan cara biasa? Dengan cara seperti pemfaktoran, dengan cara penyamaan penyebut seperti yang kita pelajari di kelas 10. Jika kamu merasa kesulitan itu, boleh dengan cara seperti ini. Kamu limitkan masing-masing fungsinya dulu, baru kamu jumlah, atau kamu kurang, atau kamu kali, boleh. Pilih yang mana menurutmu yang lebih kamu pahami. Jelas? Mengerti ya? Mantap.